Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang senantiasa mengajak manusia untuk berfikir secara rasional. Bahkan Allah melarang manusia melakukan sesuatu tanpa mengetahui dasar berfikir dan hanya ikut-ikutan atau taklid buta. Di dunia modern ini, taklid buta telah merajalela dengan berbagai istilah. Followers, netizen, subscribe, dan istilah-istilah tren lainnya. Setiap grup sepak bola memiliki penggemar dengan istilahnya. Artis pun sama, bahkan politikus pun memiliki pengikutnya. Yang menyedihkan adalah banyak yang mengikuti tanpa dasar, baik perkataan maupun perbuatan. Inilah yang paling ditakutkan Nabi Muhammad SAW ketika umat akhir zaman sudah hilang rasional berfikirnya, sehingga mengikuti siapapun tanpa dasar yang benar. Bahkan, andaikan mereka yang diikuti masuk ke lubang biawak, pasti akan diikuti. Saya beberapa hari ini merasa heran mengapa model baju wanita saat ini menampakkan mini setnya di luar, sedangkan yang benar di dalam. Walau hanya untuk gaya, bukankah ini adalah sebuah masalah berfikir yang akut? Ketika sudah tidak mampu memandang mana yang baik dan benar, hanya mengikuti yang tren dan viral saja. Inilah bedanya dengan Al-Quran yang selalu mengajak berfikir ilmiah, kritis, bahkan sesuai standar kebenaran ilmiah yang logik, rasional, dan sistematis. Ayat di atas menggambarkan bagaimana Allah tidak malu sedikit pun membuat permisalahan akan kehidupan dengan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Kalimat ini sangat indah, ketika memang nyamuk saat itu adalah binatang yang dianggap paling kecil, karena belum ditemukan alat untuk melihat bakteri dan lainnya yang lebih kecil. Akan tetapi Allah memberikan celah, kata bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Permisalahan ini akan ditangkap berbeda oleh logika imaniyah dan logika kufriyah atau ingkar. Cara pandang berbeda ini disebabkan karena paradigma yang dipakai sangat jauh berbeda. Yang pertama, mengapa nyamuk menjadi permisalahan? Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjadikan nyamuk sebagai permasalahan. Karena memang hewan ini adalah hewan yang sangat unik dalam hidupnya. Hewan yang tak bertulang tetapi mampu hidup sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah sampai berikan permisalahan andaikan dunia seberat sayap nyamuk. Sungguh orang-orang tak berfikir akan mendapatkan jatah hidup sama sekali. Artinya, dunia yang sebesar ini pun di hadapan Allah tak bernilai, walau hanya dengan sayap nyamuk. Tapi mengapa banyak manusia melupakan akhiratnya demi dunia yang sangat kecil ini? Nyamuk juga permisalahan kuasa Allah yang sangat luar biasa, mukjizat penciptaan yang tak terbatas, yang tak akan mungkin manusia dapat menciptakannya. Jikalau saat ini banyak kita dengar, manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu mengembangkan bakteri ataupun virus, akan tetapi, semua itu bukanlah penciptaan, tetapi pengembangbiakan dari inti penciptaan Allah,
yaitu nyamuk atau lebih kecil dari itu. Jika saat ini dikenal dalam dunia biologi istilah cloning atau kultur jaringan, itu pun bukan penciptaan, akan tetapi pengembangbiakan dari inti kehidupan yang Allah ciptakan awalnya. Nyamuk juga menjadi permisalahan kehancuran manusia-manusia sombong dan pelajaran bagi manusia setelahnya. Bagaimana Namrud dan pasukannya hancur hanya diserang dengan rombongan nyamuk dan lalat. Sedangkan dia memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Mereka melihat nyamuk hanya wujudnya, sehingga mereka tidak mampu memahami pesan ilahiyah itu. Mereka meremehkan ciptaan Allah. Inilah kebiasaan mereka, mengapa tidak mau percaya kepada Allah. Maka mereka menjawab, Tuhan tidak nampak kok disembah. Mereka menganggap hanya menyembah Allah bodoh. Ketika diajak beribadah salat, mereka menjawab tidak ada pengaruh salat dengan kemajuan hidup. Buktinya, orang salat banyak yang miskin dan seterusnya. Begitu sulitnya mereka memahami kebenaran dengan berdalih pada logika sesat itu. Dengan pola fikir sesat ini, mereka akan selalu tersesat dan tersesat sejauh-jauhnya. Dua pola fikir ini akan menghasilkan produk berfikir, baik konsep maupun teori yang akan mempengaruhi dunia. Kecamatannya adalah iman. Ada tauhid di dalamnya, ada standar kebenaran Tuhan di dalamnya. Ada akhlak dan etika di dalamnya. Ada nilai ibadah dalam satu fikirannya. Sehingga ketika permisalahan nyamuk dihadapan di depannya, maka orang beriman mengatakan, ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah logika iman. Ketika ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perintah Allah walaupun tidak rasional, mereka menguatkan imannya, mengakuinya sebagai kebenaran. Lalu mereka mengaktifkan akalnya untuk mencari hikmah-hikmah kebenaran itu dalam rangka membangun kemaslahatan hidupnya. Sama halnya dengan coronavirus 19, dalam logika iman kita akan mengatakan ini adalah benar dari Allah, bahwa corona mutlak ciptaan Allah. Kemudian akal kita berfikir, bagaimana menangkal corona? Apa obatnya? Dan andai kata konspirasi, siapa yang mengembangkannya dan dengan motif apa? Sehingga kebenaran akan terungkap dengan jelas. Karena corona adalah ujian berfikir manusia. Ujian iman manusia. Bukan membiarkan atau hanya sombong dengan pengetahuan belaka. Yang ketiga, logika kufriyah. Orang-orang kafir yang memandang permisalahan nyamuk berbeda dengan orang beriman karena mereka mendasarkan pada akal fikirannya dan nafsunya. Jika kita pernah mendengar Alexander the Great yang meninggal hanya disebabkan gigitan nyamuk, sedangkan dia mampu menaklukkan sepertiga dunia saat itu. Sungguh Allah tidak malu dengan penciptaan nyamuk. Apalagi Allah membuat permisalahan lebih dari itu. Yang kedua, logika imam dalam membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman ketika berfikir, dia akan mendasarkan fikirannya dengan imannya. Jika logika iman yang memenangkan, maka peradaban iman yang akan menguasai. Akan tetapi, ketika logika kufur yang menang, maka adalah semua akan menjadi kufur. Walau agamanya Islam sekalipun. Karena mereka beragama, tetapi berfikir dengan cara tidak benar, maka memahami agama pun tidak benar. Insan profetis tentu akan mengambil paradigma logika imanilah. Karena dengan pola fikir ini akan membawa pada inti iman, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan hidup lebih indah dan bermakna.
Logika iman adalah logika paling cerdas karena mampu membaca pesan ilahiyah dari setiap ayat Allah, baik kauliyah maupun kauniyah. Insan profetis akan berjuang di garda terdepan mencerahkan logika kufriyah yang terjadi saat ini. Mereka akan menyatakan cahaya iman dalam setiap ilmunya dan amalnya, sehingga peradaban itu akan terbangun sebagaimana visi hidup mereka. Assalamualaikum. Tidak ada iman sama sekali. Kacamata mereka adalah kacamata inderawi dan kepentingan, sehingga tidak mampu menembus batas pesan ilahiyah di dalamnya. Maka mereka mengatakan untuk apa Allah menciptakan permisalahan nyamuk ini. Dalam logika ini, jelas sekali siapa yang cerdas dan tidak cerdas. Orang kafir benar-benar tidak mampu mengaktifkan akal sehatnya, apalagi hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.